Hello everybody, welcome back to SDM Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara optimasi digital marketing Biro Jasa STNK. Oke ya, Biro Jasa STNK. Nah, yang buat Anda yang belum tahu Biro Jasa STNK itu apa. Jadi, Biro Jasa STNK itu adalah layanan untuk membantu pelanggan atau masyarakat sekitar untuk memproses STNK. Yang diproses apa? STNK perpanjang, STNK hilang, balik nama, mutasi, dan yang lain-lainnya. Contohnya gitu ya. Oke, ini kebetulan untuk bahan kali ini saya ada sampel. Jadi mungkin ada beberapa tutorial saya, bukan tutorial ya, apa? Video optimasi digital marketing saya itu nggak semuanya ada sampel. Jadi kali ini saya memang kebetulan udah dapet izin dari klien saya dan dia mengizinkan, dan ya udah diizinkan dan dia bilang boleh, tapi ada beberapa yang nggak boleh disebut karena itu internal banget gitu ya. Oke, sebentar, ini saya ada dua layar, yang satu layar HP ini ada di atas monitor, satu lagi di bawah sini, jadi saya gini-gini ya. Oke. Oh ya, seperti biasa untuk video itu dibagi dua. Yang pertama ada video versi free dan video versi pro. Yang pro-nya apa? Yang pro ini semuanya benar-benar dikupas tuntas sampai ke daging-dagingnya. Kalau yang free ya pro-nya aja. Pro-nya apa? Yang free ya kulitnya aja, gitu ya. Oke. Kok jadi ke tengah? Sorry ya, bukan maksudnya begitu. Oke, saya rasa udah cukup. Halo. Oke, selanjutnya saya mau nyiapin layar yang di sini ya. Layar komputer, kita masuk ke layar sini. Oke, jadi ini ya. Nih, ini klien saya itu namanya Biro Jasa Sinar Dunia. sinardunia.web.id. Oke, sebelum kita optimasi, ada baiknya Anda mengetahui dulu karakteristik bisnis Anda. Ya, dan mengetahui data-data informasi bisnis Anda dan klien Anda. Itu seperti apa? Nah, yang pertama itu sebelum kita masuk lebih dalam, kita ulas lagi ya. Biro Jasa itu apa? Nah, Biro Jasa itu sebenarnya fungsinya untuk membantu pengurusan surat-surat. Oke, nah ini kita lihat di Google ya. Di Biro Jasa itu kalau menurut urusinaja.com, itu menurut dia adalah bagian instansi yang mengurus urusan tertentu. Ini ya, nih, mengurus, ya kurang lebih calo lah. Tapi saya nggak nyebut calo ya, tapi mungkin logiknya kurang lebih ya kayak gitulah ya. Tapi saya nggak nyebut calo ya, tapi ini gambaran aja kurang lebih ya seperti itu ya. Oke, nah jadi menurut dia itu, menurut si urusinaja.com nih, jadi Biro Jasa itu pengurusan surat-surat berharga. Nah contohnya apa? STNK masuk, PT CV dan yang lain-lain itu mungkin masuk. Tapi menurut dia perjalanan juga masuk. Mungkin maksudnya tour and travel ya, yang kayak anak-anak sekolah, perpisahan yang mungkin masuk ya. Nah lalu jasa penulis dan masih banyak lagi. Sayangnya ini nggak dijabarin ya, cuma 3 ini aja ya. Jasa penulis, kalau gitu jasa website sama yang lain-lainnya masuk ya. Cuci AC, servis komputer, ya kurang lebih gitulah. Tapi ini buat Anda yang memiliki bisnis lain, video ini cocok, kurang lebih sama. Tapi untuk yang lebih ke arah ke bisnis jasa ya, misalnya kayak servis komputer, cuci AC, ya pokoknya jasa, itu masuk banget actionnya ya. Trik-triknya juga kurang lebih sama. Oke, kurang lebih ini, udah paham ya?
Ya mungkin buat Anda yang main biro jasa udah paham lah maksudnya gimana, tapi ini maksudnya buat yang belum tahu aja, biro jasa tuh ini nih. Ya kurang lebih calo lah gitu. Oke. Bentar, ini dia. Oke, servisnya apa aja? Nah, kali ini saya mau spesifik dulu ya ke biro jasa STNK. Oke ya. Ya mungkin kalau buat bisnis lain itu mungkin akan saya buatkan videonya terpisah. Oke, servisnya itu setahu saya googling, ini saya dapat kurang lebih ini STNK bernama mutasi SIM dan yang lain-lain ya, mungkin KIR atau mungkin nopol cantik 1 digit, 2 digit, 3 digit mungkin masuk ya. Oke, jadi cara kerjanya itu sangat sederhana. Oke ya. Nah, jadi gini, misal ya, klien itu punya masalah misalnya apa? Masalahnya itu misalnya apa ya? Pajaknya habis dan dia nggak mau ribet urus segala macem, dia maunya terima beres. Ya kalau gitu solusinya gini, klien punya masalah, dia menghubungi BJ buat urusin, misal gini, halo BJ, urusin nih cepetan. Oh ya, nanti saya ngomong biro jasa tuh disingkat aja jadinya BJ aja ya. Supaya nggak banyak ngomong juga. Oke, BJ, nah lalu si BJ ini dapat data si kliennya ini misalnya STNK dan yang lain-lainnya. Nah, si BJ ini lalu akan memproses ke Samsat. Nah, jika sudah selesai, si BJ ini akan memberikan data STNK-nya itu, surat-suratnya lagi kepada kliennya setelah diproses dari Samsat. Intinya gitu. Simple ya. Intinya gitu. Oke. Ini peluang juga buat Anda yang mau bisnis BJ, dicoba aja. Kalau masih bingung ya. Kalau pengen, jadi setelah nonton video ini, wah kayaknya lumayan. Ya udah, dicobain aja. Oke. Nah, ini adalah data yang sangat penting ya, sangat penting untuk diisi untuk Anda sebagai owner bisnis ya. Ya, biasanya setiap orang konsultasi ke saya ini biasanya selalu meminta data-data bisnisnya. Nah, misalnya data bisnisnya itu apa, misalnya apa yang dijual atau jasa yang dijual. Oke ya, lalu kompetitornya ada nggak nih gitu. Lalu area mana aja yang dijangkau, melayaninya mana aja. Kapan orang butuh jasa Anda atau produk Anda, kurang lebih gitu ya. Nih siapa, target market, usia, jenis kelamin, kalangan, dan kenapa orang harus membeli atau menggunakan jasa dari Anda. Kenapa nggak ke yang lain? Nah, ini buat Anda sebelum lanjut ya. Ini di video ini tolong di pause dulu, stop dulu. Nah, lalu ini diisi. Nih, ini diisi dulu nih. Ini isi. Tulis di kertas atau bisa di notepad HP ya. Notepad HP, jadi buka aja Play Store, cari aja notepad. Gitu ya. Ini diisi. Tapi ingat ya, ini ngisinya nggak boleh ngasal. Jadi nggak boleh asal tebak. Misalnya, ya udahlah coba aja gini. Asal tembak aja. Jangan. Kenapa jangan? Jadi data ini tuh nanti akan sangat penting untuk kedepannya. Oke ya. Jadi kalau di sininya aja udah salah, jadi nanti ke depannya itu bisa kemungkinan berantakan ya. Oke. Kayaknya di pause dulu. Diisi dulu, silakan. Ini hidung agak gatel. Oh iya, saya belum kenalan. Lupa. Saya Stephen, saya adalah traffic maker dari SDM. Nah, jadi fungsinya saya ini sebagai apa? Saya sebagai perencanaan bisnis untuk klien-kliennya SDM. Jadi merencanakan, memberikan konsultasi bisnis untuk kliennya SDM, jadi memberikan perencanaannya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya konsultasi, misalnya bisnis biro jasa seperti ini saya nanganin. Jadi gini. Apa aja yang harus dioptimasi? Misalnya platform mana yang harus digunakan? Kurang lebih itu. Nah, itu ya. Oke. Kalau mau kontak saya gimana? Bisa. Lihat aja websitenya SDM, itu nanti ada kontak WhatsApp, itu langsung masuk ke saya. Ya, kalau nggak saya, akan ada tim saya. Oke.
Oke, saya anggap Anda sudah mengisi ini semua dengan jujur dan tidak menebak-nebak. Oke ya, jangan ditebak-tebak dan apalagi ngayal-ngayal. Jangan. Fatal nanti teman-teman. Ya. Oke. Ya biasanya butuh 1 hari sih, kalau enggak biasanya ya yang bagusnya itu di survei, mungkin diambil aja 20 klien atau mungkin 10 ya. 10 itu ditanya satu-satu. Ini ditanya satu-satu gini. Nah, ini tanya nih, kenapa sih suka gitu? Kenapa suka gitu? Kenapa suka menggunakan jasa saya? Kenapa gitu? Itu penting banget, oke? Oke, saya anggap Anda sudah mengisi data ini dengan jujur dan menggunakan survei. Ingat ya, menggunakan survei, jadi nggak asal-asalan. Ya karena kalau asal-asalan ya udah tanggung sendiri aja. Akibatnya, soalnya ada juga klien saya yang udahlah tembak aja, tapi nggak, itu jelek, jangan ya. Oke, jadi Biro Jasa ini ya, apa produknya? Ya Biro Jasa STNK bernama Mutasi SIM dan yang lain-lain. Lalu kompetitornya, ini saya bicara Biro Jasa Sinar Dunia ya teman-teman. Nih, nah ini ya. Nah, apakah punya kompetitor atau saingan? Punya. Kompetitornya berapa? 1660. Kompetitor online. Ayo, punya kompetitor sebanyak 1660. Ngeceknya gimana? Ngeceknya gampang. Masuk ke Google seperti ini. Nah, nih ketik all in title Biro Jasa Tangerang nih gini ya. Nah, nanti akan muncul segini. 1660 hasil. Oke ya. Gatel mic-nya. Oke ya, seperti ini. Nah, jadi nanti si Google-nya akan menampilkan semua website yang masuk ke Google dan menggunakan kalimat atau title Biro Jasa Tangerang. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini Biro Jasa Tangerang. Kenapa Biro Jasa Tangerang? Oke, jadi gini ya. Ini si Biro Jasa Sinar Dunia itu dia fokusnya di sini ya. Di Tangerang aja nih. Oke ya. Nah, ya mungkin kalau kompetitor offline ya taruhlah misalnya 10 kalau buat di daerah dekat. Nah, mungkin kalau di online ya hasilnya segini. Dan ini ngecek Google, datanya valid. Valid banget, oke. Oke, kita lanjut. Area mana aja? Ini diisi ya. Ini harus spesifik. Misalnya Tangerang Kota, Tangsel, Kelapa II, Jakarta. Nah, biasanya kalau Biro Jasa itu dia punya keterbatasan kalau pemerintah daerah melakukan pemekaran. Betul ya? Jadi misal Tangerang Kota, misal ya, ini saya nggak tahu ya, nih, misal Tangerang Kota tadi itu masih nyatu dengan Tangerang Kelapa II, misal. Nah, karena ada pemekaran wilayah, jadi jadinya si Biro Jasa Sinar Dunia ini udah untuk saat ini nggak bisa melayani Tangerang Kelapa II. Misalnya seperti itu ya. Nah, tapi itu isi aja untuk yang existing saat ini. Oke. Kapan orang butuh jasa Anda? Kapan? Jasa atau produk Anda? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Misalnya kapan? Misalnya untuk saat ini kan untuk Biro Jasa itu STNK-nya kalau pas STNK habis ya udah Biro Jasa aja selesai gitu kan. Nah, lalu setelah orang beli kendaraan bekas, maksudnya apa? Pengen dibalik nama, udah gitu aja. Oke. Lalu siapa target market Anda? Ini harus jelas. Contohnya apa? Misalnya target market Anda dari kalangan mana gitu misalnya ya nih. Dari kalangan mana? Misalnya dari karyawan, orang pabrik, atau mungkin guru atau dosen, atau mungkin bisa juga dokter. Mereka yang sibuk nggak ada waktu buat ngurusin pajak. Jadi ya udahlah kasih BJ aja, terima beres selesai. Kasih jasa paling nggak seberapa kok, gitu ya kan. Pasti mereka yang mempunyai duit lebih mungkin daripada buang waktu pasti akan milih udah BJ aja selesai, gitu kan. Oh ya, ini kalau buat data ini
Untuk data yang ini saya nggak bisa share ya, karena ini internalnya Biro Jasa Sinar Dunia. Jadi ownernya juga udah mesen. Jadi ini nggak boleh di share karena ini benar-benar dia sudah melakukan riset. Oke. Takutnya ada juga kompetitor yang di Tangerang nonton video ini dan dia seenak jidat tinggal duplikat doang, ngikutin. Oke ya. Kapan? Ini siapa? Tentuin misalnya karyawan, pengusaha atau siapa misalnya gitu ya. Nah, siapa yang paling banyak melakukan transaksi di bisnis Anda? Siapa yang paling sering beli? Gitu aja. Cewek apa cowok? Itu isi aja. Nah, lalu usianya yang paling banyak berapa? Misalnya 25 ke atas, 30 ke atas, atau mungkin 40 ke atas. Seperti itu ya, diisi aja. Tapi ingat, survei, awas ya, salah bisa fatal ke depannya, oke? Nah, lalu kalangan mana yang mendominasi? Sama ya, kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya bukan kayak gini ya teman-teman. Sebentar ya, ini sorry nih. Ini mungkin maksudnya part ya, maksud saya kayak gini. Nah, kalangan mana yang mendominasi? Kita balik lagi ke sini. Kalangan mana? Misalnya karyawan, guru, atau yang kayak tadi ya, oke? Nah, lalu ini Anda harus survei, benar-benar disurvei, oke ya? Karena kalau nggak disurvei ya fatal gitu ya. Kalau bisa jangan Anda yang jawab kenapanya itu ya Anda sebagai owner bisnis pasti akan bilang, oh bisnis saya yang paling bagus misalnya gitu, yang lain jelek misal. Tapi kan nggak tahu yang menikmati layanan dari bisnis Anda itu bukan Anda sendiri, tapi dari klien Anda. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini saya kasih contoh ya, maksudnya apa. Nah, misalnya kalau yang ini boleh dibuka ya, kebetulan sama ownernya boleh, nggak apa-apa. Ya udah, maka dari itu kayak ini saya kasih contoh. Nah, ini dia dari Jasa Sinar Dunia, ini dia menggunakan jasa SDM juga, selain digital marketing. Oh ya, digital SDM itu lengkap ya. Jadi kalau teman-teman butuh website, butuh konten Instagram, konten bisa gambar atau yang lainnya, atau mungkin jasa iklan, bisa lengkap. Saya bisa bantu. Kontak aja SDM websitenya, nanti ada di komen, kalau nggak langsung aja sleddigitalmarketing.com. Oke ya, kita balik lagi ke topik nih ya. Kelebihannya tuh apa yang harus ditonjolin? Ini kalau kita secara pribadi ya mungkin kalau di sisi klien itu mungkin nanti gampang lah, bisa ditambahin. Nah, seperti ini nih ya, kemarin tuh saya sisipin ini. Nih, ini kelebihan bisnis Anda itu harus dimasukin ke sini, ke bagian khusus yang ada di website. Kenapa orang lain tuh harus menggunakan bisnis Anda? Nah, yang pertama itu adalah nih, layanan cepat, misalnya gitu ya. Oh, ini saya lupa tulis ya. Jadi dia itu layanan cepat, bisa 3 jam kerja. Jadi kayak Gosen sama satu lagi apa? Bukan GoBox ya, satu lagi. Ya pokoknya itulah, satu lagi yang hijau-hijau juga. Oke. Lalu mudah seperti ini. Nah, ini terpercaya. Berdiri lebih dari sejak tahun 2000, atau dalam arti sekarang video ini dibuat tanggal 29 November 2020. Ya 20 tahun lebih lah ya. Ya 20 tahun lebih ya. Mungkin kalau Anda nontonnya di 2022 atau mungkin di 2023, 2030 ya udah lebih bahwa Biro Jasa ini sudah dipercaya lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun misalnya gitu ya. Misal. Iya. Nah, lalu ini nih. Kenapa kelebihannya tuh apa? Nah, terus ini buat dijadikan alasan ke kliennya. Ini loh, kita tuh udah dipercaya lebih dari 1.500 orang. Oke. Dipercaya lebih dari 100 perusahaan. Oke ya. Nah, lalu sudah melayani lebih dari 220 ya? Iya, 20.000 transaksi sukses.
gitu ya. Lalu partner ini saya kurang paham ya, maksudnya apa ya. Mungkin bisa polisi, orang dalam, atau mungkin sesama BJ, mungkin gitu ya. Mungkin, saya nggak ngerti spesifiknya gimana. Oke, nah mungkin kan kalau yang ini kan kalau buat di bisnis reseller, ya mungkin ini resellernya kali ya. Mungkin ya. Oke, nah lalu buat di testimoni ini penting banget, pentingnya tuh di sini ya. Nih, pentingnya tuh bukan penting ininya, penting teksnya, bukan. Tapi title-nya tuh apa? Ini country manager Soji Indonesia. Manajer aja pakai Biro Jasa Sinar Dunia gitu ya kan. Orang udah pasti trust banget gitu. Nah, misalnya gini, dosen dari kalangan dosen nih. Universitas Budi Dharma gitu. Pelayanan bagus gini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini apa lagi nih? Source chef hotelier. Nah, kayak gini. Ini dimasukin aja ya. Nah, lalu klien dari kelas perusahaan. Ini yang bagus-bagus aja ya, misalnya kayak yang terkenal aja, yang orang tuh tahu gitu. Jadi kalau nyebut Bank Mandiri gitu, oh tahu bank. Jadi kalau yang ya PT-PT baru, kalau bisa jangan dimasukin. Kalau bisa. Tapi kalau ya Anda baru adanya itu ya udah masukin aja, gitu ya. Tapi jangan dimasukin semua list PT Anda, list klien Anda. Kenapa? Karena kompetitor Anda kalau mau nyolong klien Anda itu gampang banget. Gimana caranya? Ya udah buka aja websitenya, dilihat klien PT-nya siapa, lalu tinggal datengin satu-satu. Ayo, bahaya. Jangan semua makanya. Oke ya. Ini kasarnya website tuh sangat penting ya, teman-teman. Buat pencitraan tuh bagus banget, buat branding juga bagus banget. Jadi wajib ya. Nanti untuk website kita bahas lebih lanjut di optimasi website. Oke? Nah, lalu FAQ enggak terlalu penting ya. Maksudnya untuk saat ini enggak mau saya bahas dulu, nanti lebih lengkapnya saya bahas di website. Oke, ini udah jelas ya, ini kenapa harus menggunakan jasa Anda gitu ya. Nah, lalu yang ini selanjutnya ini diisi dulu ya. Diisi kekuatan bisnis Anda tuh apa gitu ya. Misalnya ini kalau biar Jasa Sinar Dunia ini dia di pinggir jalan gede, trafficnya banyak, misal gitu ya, misal. Nah, kelemahannya nih kebetulan jadi ownernya tuh gaptek, jadi dia tuh nggak bisa SMS, jadi udah gimana mau pakai digital marketing gitu ya kan. Ya, makanya dia menggunakan jasa dari SDM. Oke, jadi ya udah saya bantu semuanya, optimasi semuanya. Lalu peluangnya itu ada orang yang mencari BJ Tangerang sebanyak 100 sampai 100 orang per bulan. Peluang ini di internet ya, ini Google maksudnya. Nah gini, ini gimana sih kok bisa tahu? Oke, ntar di bagian premium nanti saya kasih tahu ya. Oke, lalu ancamannya apa misalnya kayak gini nih, mulai sepi. Ya ini dibikin gini aja deh, mulai sepi, samsat keliling banyak, bisnis biar kerjasa makin banyak, orang banyak yang jalan sendiri ke samsat, misal gitu, misal ini mah. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini, ini diisi dulu ya, ini diisi jelas. Kalau ini otaknya di Anda lah, ini pasti cepet nangis kayak gini ya, jadi nggak usah survei. Nah, kalian buat survei nih yang ini survei, kenapa harus gitu ya kan. Oke. Nah, ini saya bocorin dikit ya. Ini kok bisa tahu ada 100 sampai 1000 orang per bulan di Google yang mencari Biro Jasa Tangerang. Oke, jadi saya ada toolsnya untuk mengetahui hasilnya bahwa memang benar ada 100 sampai 1000 orang per bulan di Google yang mencari Biro Jasa Tangerang. Seperti itu ya. Ya, saya nggak tahu sih kalau itu dari kalangan mananya, nggak bisa disebutin. Oke, tapi data di Google itu menyebutkan sekitar ada 100 sampai 1000 orang. Oke, jadi ini sayang banget ini buat kalian yang belum masuk ke Google itu.
Sayang banget. Oke, datanya mana? Coba mau lihat. Oke, misal gini ya. Nih, tadi datanya tuh saya udah simpen di sini. Nah, ini dia. Nah. Nah, misalnya gini nih. Ini keyword. Keyword tuh gini ya. Kalau saya ngetik Biro Jasa Tangerang. Nah, gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, saya ngetik Biro Jasa Tangerang. Nah, itu masuk ke datanya Google. Jadi, ini saya merupakan salah satu orang dari 100 sampai 1000 orang yang mencari Biro Jasa Tangerang di Google. Nah, jadi orang nyari apa di Google itu ke data sama Google. Oke ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut nih. FEG monthly research. Average ya. Ini average monthly research itu maksudnya gini. Rata-rata orang mencari Biro Jasa Tangerang di Google itu rata-rata berapa per bulan ya? Itu sekitar 100 sampai 1000 orang per bulan. Oke ya, ini di Google. Ini datanya Google sendiri, jadi nggak mungkin ini salah. Tapi dia kadang bisa berubah, pokoknya patokan dia, ya mungkin dia udah netapin standarnya itu 100 sampai 1000, oke? Nah, lalu ada juga kata kunci turunannya. Ini keyword itu kata kunci yang tadi kita masukin ke Google Biro Jasa Tangerang, itu namanya kata kunci. Nah, lalu ada juga orang yang mencari Biro Jasa STNK Tangerang di Google. Oke, itu sama, sekitar 100 sampai 1000. Data ini tuh nggak pas 100 sampai 1000 gitu, nggak. Mungkin aja bisa kurang, mungkin aja bisa sesuai segitu, atau mungkin bisa lebih, karena ini kan rata-rata ya teman-teman. Jadi average gitu, tergantung juga. Ini kan jasa tuh kan kebutuhan, jadi nggak pasti juga, ya kan? Oke, saya rasa udah cukup. Oke, mari kita lanjut ke bagian yang premiumnya teman-teman. Premium nggak ya? Ntar dari belakangan ya. Oke, ini dia. Optimasi digital marketing Biro Jasa STNK. Nah, jadi kurang lebih tuh gini ya teman-teman. Kegoyang. Oke, jadi kurang lebih ini yang bisa kita optimasi benar-benar. Oke, salah satunya adalah website, Google Map, OLX. Ada sosial media, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Ini opsional sih, TikTok sama YouTube. Soalnya agak lumayan rumit, ya kan? Oke, lalu goalnya apa setelah orang melihat website? Ya udah, goalnya adalah masuk ke WhatsApp, konsultasi, dia datang atau kirim surat, lalu beli, transaksi, maksudnya kayak gitu ya. Oke, atau mungkin bisa aja di sini orang konsultasi bisa aja cancel. Oke, cancel, bisa aja cancel. Nah, lalu di sini, nah kadang ada juga orang yang dari website ke sini itu dia nggak langsung WhatsApp, nggak konsultasi, jadi dia langsung aja nih datang ke sini, jadi dia konsultasi di tempat, atau mungkin dia bisa cancel atau bisa jadi beli, ada transaksi. Oke ya, nah ini cara bacanya kurang lebih kayak gini, contohnya sederhana banget. Oke ya, sama kalau dari sosmed juga gini, sama ini ya. Oke, nanti kedepannya saya juga akan menggunakan apa sih gambar ini untuk topologi bisnis Biro Jasa. Oke ya. Nah ini kenapa ada tambahan ini yang di sini. Nah ini jadi orang tuh kalau konsultasi jadi ada dua kemungkinan, beli atau enggak, cancel gitu ya kan. Oke. Jadi kalau cancel tuh jangan, ya udah gitu, jangan sedih juga gitu. Kenapa? Karena kita tuh udah dapet datanya klien. Oke ya, datanya klien itu bisa dijadikan lead business. Lead business itu bisa dijadikan iklan gratis atau spamming. Tapi jangan spammingnya tiap hari juga, bahaya. Oke, masalah tentang WhatsApp.
yang ini, untuk bahas yang ini. Untuk bahas yang ini, salah. Untuk bahas yang ini saya nggak bahas sekarang ya. Ini akan saya bahas lebih dalam itu di konsultasi WhatsApp. Salah. Maksudnya optimasi WhatsApp. Oke. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Nah, ini gambar ini nanti akan sangat penting bagi Anda. Karena intinya rulesnya gitu loh. Orang bakal, kalau intinya gini aja. Orang mencari bisnis Anda itu di mana? Oke ya. Nah, misalnya tadi di Google, itu datanya udah ada. Datanya itu udah ada 100 sampai 1000 orang yang mencari bisnis di Google. Nah, begitu apa yang harus saya lakukan agar orang yang mencari bisnis saya di Google itu tahu, nih pakai aja bisnis saya gitu loh. Maksudnya pakai jasa saya misalnya gitu. Oke, nanti itu saya bahas lebih jauh di website ya, di bagian website sama di bagian Google Map. Ini opsional aja sih. Nah, itu masuknya ke bagian SEO. SEO itu ini ya teman, ini search engine optimization. Jadi hasil pencarian Google yang sudah dioptimasi. Oke. Nah, misalnya gini ya. Misal gini. Kita ketik lagi aja nih. Hilang lah. Nah, misalnya gini, saya ngetik Biro Jasa Tangerang. Nah, lalu tunggu, bukannya pakai incognito ya. Biro Jasa Tangerang. Nah, ini teman-teman. Nah, ya. Google itu namanya search engine. Search engine itu apa? Mesin pencari. Oke ya. Jadi Google itu adalah search engine. Ingat itu. Search engine. Nah, kita mencari Biro Jasa Tangerang di search engine. Kok balik ke sini? Salah ya. Nah, kita mencari Biro Jasa Tangerang di search engine Google. Nah, jadi pada halaman 1 ini adalah merupakan website yang menurut Google itu sudah dioptimasi. Dioptimasi itu apa? Maksudnya yang menurut Google bagus tuh ini di halaman 1 ya. Tapi yang nggak menuntut kemungkinan juga website Anda masuk di halaman 2, mungkin di halaman 3. Kayak gini. Nah, kayak gini kita lihat aja. Oke. Lihat aja begini. Oke, nah itu lalu pertanyaannya gimana caranya website saya masuk ke halaman 1 Google? Pasti gitu kan? Oke, itu nanti akan saya bahas lebih lanjut di bagian website. Dan nanti akan dibedah ya, habis-habisan pokoknya. Nah ini nih, ini salah satunya nih ya. Ini saya sudah bisa optimasi website Biro Jasa Sinar Dunia. Nah ini optimasinya juga si Biro Jasa Sinar Dunia itu menggunakan jasanya SDM. Oke ya. Oke, jadi ya udah gitu loh. Kan karena ownernya gaptek, dia maunya fokus bisnis, dia gaptek, gak mau ribet, terima beres. Oke, ya udah saya bantu gitu loh, ya kan? Loh, kalau gitu logiknya SDM kayak Biro Jasa juga ya? Iya nggak sih? Salah. Nih. Kan kalau menurut si ini apa namanya? Si apa tadi? Aduh sih. Nih. Pilek deh. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya yang membantu. Masuk ya kalau gitu. Salah. Tapi SDM itu digital marketing agency ya teman-teman. Jadi ya pokoknya saya tuh siap membantu Anda, owner bisnis, untuk mengoptimasi, benar-benar mengoptimasi pendapatan Anda sebanyak-banyaknya. Pokoknya ya udah gitu loh. Siap-siap aja kalau
pakai optimasi SDM, ya siap-siap aja yang meng-hire karyawan. Mungkin WhatsApp akan berdering terus, WhatsApp masuk mulu, nomor kantor kalau ada ya siap-siap aja. WhatsApp akan, telepon tuh akan banyak banget. Oke. Ini udah. Oke, kita akan lanjut masuk ke materi website ya teman-teman. Oke, untuk video yang kali ini, untuk yang intro, saya rasa cukup untuk sampai di sini dulu ya teman-teman. Intinya gini ya, sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, maksudnya ke part berikutnya, itu jangan lupa yang ini diisi dulu karena ini ya percuma. Sama, kalau langsung WhatsApp saya juga minta dioptimasi, oke saya bayar sekian gitu misalnya, tetap aja saya bakal minta data ini gitu ya, karena saya ini sebagai digital marketing agency, jadi saya butuh data dulu di awal, lalu saya dengan data yang Anda buat, saya siap baru bisa mengoptimasi bisnis yang Anda jalankan. Jadi kalau saya yang menentukan ini ya bisa-bisa aja, tapi mungkin kurang akurat ya, karena saya digital marketing agency, bukan co-founder bisnis Anda gitu loh, ya kan? Ini maksudnya apa? Ya maksudnya ada aja gitu beberapa klien yang maunya udah tentunya sendiri gitu misalnya. Ya bisa aja saya bisa. Tapi akan lebih bagus seperti ini. Oke ya, supaya hasilnya lebih optimal. Oke. Nah misalnya kalau ada kesulitan nih gimana ya? Nggak mau ribet misalnya gimana? Nggak mau ketemu langsung sama klien. Misalnya kliennya jauh-jauh, itu bolehlah bisa kontak saya, nanti saya bantu cara optimasinya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diisi data-data ini. Lalu kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu optimasi website. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa take action itu penting daripada nonton doang. Oke, bye bye.